Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pembimbing uji kinerja di LPTK Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, IAKN Tarutung. Perkenalkan, nama saya Pak Berudi Harto Stompul, Unit Kerja SMP Negeri 3 1 Atap Sorkam, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. NIM 2501060367. Hari ini Jumat 10 Oktober 2025, saya akan mengadakan praktek mengajar atau uji kinerja yang merupakan salah satu tugas akhir dari pelaksanaan PPG dalam jabatan atau PPG Transformasi 2025. Salam hormat saya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Salam semuanya. Selamat pagi anakku. Pagi, Pak. Apa kabar? Luar biasa. Ya, luar biasa. Hari ini kita akan belajar lagi agama Kristen. Ya, baik sebelum kita belajar, kita perhatikan tuh di semua meja kita. Ayo, bersih nggak? Ayo sampah-sampah. Mejanya diluruskan ya. Ya, sudah siap? Sudah. Kita kapsen dulu. Apa ada yang lagi? Ya coba ya. Ada. Hadir Pak. Dewi, Hadir, Pak. Dino, Hadir, Pak. Agus, Hadir, Pak. Rina, Hadir, Pak. Selvi, Hadir, Pak. Jessica, Hadir, Pak. Yeni, Hadir, Pak. Rika, Hadir, Pak. Dewi, Hadir, Pak. Arisa, Hadir, Pak. Evi, Hadir, Pak. Ray, Hadir Pak. Jessica Simatupang, Hadir, Pak. Yones, Hadir, Pak. Gio, Hadir, Pak. Apina, Hadir, Pak. Olivia, Hadir, Pak. Aldo, Hadir, Pak. Shania. Hadir, Pak. Semua hadir? Hadir, Pak. Kadang absen? Iya. Baik, puji Tuhan. Teman-teman kita bernyanyi bangkit serukan nama Yesus 1 2 3 ya. Bangkit serukan nama Yesus. Pelajaran bukan berguna dan juga pelajaran dari alasan ke depan. Dengan Yesus Kristus kami syukur. Amin. Amin. Ya, jadi tadi kita diselamatkan
sebelum memulai pelajaran kita, terdahulu kita akan berdoa. Menyerahkan diri kepada Tuhan. Jadi itulah sebagai orang Kristen, sebelum memulai pelajaran kita dan kegiatan kita sehari-hari, kita harus pertama sekali menyerahkan diri kepada Tuhan. Baik anak-anakku, ya pelajaran kita hari ini tentang bagaimana telah dikatakan sebagai materi kita pada pagi hari ini, putus asa bukanlah pilihan seorang Kristen. Tetapi anak-anakku, sebelum kita masuk ke sana, Bapak ingin mengkaji dulu pelajaran kita minggu yang lewat tentang beriman dan berpengharapan kepada Tuhan. Beriman dan berpengharapan kepada Tuhan. Coba siapa yang masih ingat apa itu namanya beriman? Ayo, ya happy. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Bagus, tangan baby. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, yang tertulis di dalam Ibrani 11 ayat 1. Sedangkan berpengharapan itu apa? Kemarin tadi berkata iman itu begini, tapi kalau berpengharapan, siapa yang tahu pengharapan itu? Iya, baby. Berpengharapan adalah sikap hidup yang optimis, yang percaya bahwa akan ada pertolongan saat kita dalam masalah. Akan ada pertolongan kita di saat kita punya masalah. Itu namanya adalah pengharapan. Pagi itu sebelum melihat percaya. Kalau berpengharapan yang akan datang, kita berharap pasti aku bisa juara, pasti aku bisa naik kelas, pasti bapakku sembuh. Ada pengharapan kita, ada iman kita. Iman itu yang belum kita lihat, namun kita percayai. Sampai di sini sudah ingat semuanya? Sudah ingat semuanya? Sudah. Semuanya? Sudah. Yaitu mengenai tadi bahwasanya putus asa bukanlah pilihan seorang Kristen. Ya, dalam Alkitab terdapat beberapa ayat yang dapat membantu mengatasi putus asa, seperti Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat terbantu dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ibrani 12:1-3, mari kita bermain dengan tekun dalam pertandingan dengan takwa kita dengan mata bersujud kepada Yesus. Mazmur 34:19, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang murah hati dan menyelamatkan orang-orang yang berilmu hati. Jadi dengan anak kami bahwasanya kita tidak boleh berputus asa. Jangan pernah kita mau berputus asa, sebab dikatakan firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan sanggup memberikan kepada kita kekuatan baru
setiap hari. Untuk itu kita tidak boleh berputus asa, anak-anakku. Ya, jauh sebelumnya kita lihat kembali dikatakan di sini di dalam pembacaan Matius 6 ayat 25 sampai 33. Mari kita buka dulu kitab kita, anakku, dalam Matius 6 ayat 25 sampai ayat 34. Ya, demikianlah firman Tuhan akan Bapak bacakan di sini ya, dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahi sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah menendani ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidaklah ia akan terlebih dan menendani kamu, hai orang yang kurang percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi cara dahulu kepada Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Di sini anak-anakku dikatakan dalam firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 25 sampai 33 menerangkan di sini supaya kita jangan pernah khawatir. Apa? Jangan pernah khawatir atau jangan kita berputus asa. Karena putus asa itu bukan berasal dari Tuhan. Jadi anak-anakku, kita percaya bahwasanya Tuhan pasti memelihara hidup kita. Tuhan pasti menolong kita. Sedangkan burung juga yang tidak menabur, tidak bekerja, dikasih Bapa kita makan di surga. Dikasih dia makanannya. Itu binatang burung, tapi dipelihara Tuhan aku. Dipelihara. Jadi apalagi kita ini biji matanya Tuhan, anaknya Tuhan Yesus. Kita tidak pernah takut dan tidak pernah khawatir. Jadi anak-anak kami, Papa mau tanya di sini, siapakah di sini yang pernah dia putus asa? Saya, Pak. Ngapain lagi? Saya pernah berputus asa karena peringkat saya turun. Karena peringkatnya turun dia putus asa. Dino, Karena saya berputus asa, bapak saya sakit tidak sembuh-sembuh, Pak. putus asa karena tidak sembuh-sembuh. Tetapi hari ini kita mengejarkan firman Tuhan, anakku, supaya kita jangan berputus asa. Hari ini kau dengarkan firman Tuhan, belajar bagaimana kita supaya tidak berputus asa, supaya tidak khawatir akan hidup ini. Dan kembali kita kupas bahwasanya ada Tuhan yang berkata, burung di udara pun dipelihara, apalagi kita anak-anaknya.
Jangan pernah menyerah. Jangan pernah berputus asa. Mari kita nyanyikan kepada Tuhan. Kita bernyanyi dulu. Tuhan tidak pernah janji. 1, 2, 3. Tuhan kenapa? Bapak saya lumpuh, Pak. Lumpuh sampai sekarang. Sampai sekarang lumpuh. Dia tidak jadi bahwasanya saya tidak pernah boleh menyerah. Ada Tuhan yang berkata jangan pernah menyerah. Jadi doakan Tuhan. Pasti ada mujizat. Seperti lagi berkata ada mujizat. Anakku ya, ada mujizat dalam hidup kita. Jangan pernah menyerah, jangan putus asa. Tadi kalau kita berkata, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada, masih ada mujizat. Dan kita tahu Pak, kita masih sembuh. Ya. Berputus asa. Gambar nomor 1 itu menunjukkan apa? Berputus Asa katanya. Padahal tadi kita belajar tidak boleh putus asa. Di sini menggambarkan ada namanya putus asa dia. Nah, berpikir bagaimana ya ini? Ya, tapi tadi sudah mengajarkan bahwasanya kita tidak boleh putus asa. Yang kedua apa dong? Yang kedua bersedih, Pak. Mana? Bersedih nih? Iya, Pak. Dia bersedih karena apa mungkin? Ya, mungkin ada bebannya, mungkin ada beban yang tidak bisa selesai. Makanya dia apa yang bersedih? Bersedih. Iya, itu dulu Adam dulu. Yang lain tidak bisa? Iya, ini. Iya, ayo. Silakan dulu Adam. Ya, coba ini. Apa namanya? Iya. Menggambar nomor 3 itu menggambarkan apa di situ? Gambar nomor 3 menggambarkan berserah kepada Tuhan, Pak. Berserah kepada Tuhan. Nomor 4 apa itu ini? Gambar nomor 4 bergambar bergembira, Pak. Bergembira. Berarti tidak ada putus asa. Dia mereka bergembira. Bergembira. Semangat. Mau nggak bergembira? Mau bergembira? Iya. Sebab kalau kita tidak asa, pasti kita bergembira. Jadi gambar yang pertama tadi menunjukkan dia putus asa. Padahal tidak boleh putus asa. Yang kedua menggambarkan dia bersedih. Mungkin karena apa? Habis isi dompet. Habis dompetnya. Ya kan? Karena habis dompetnya sehingga dia bersedih. Ada nggak di sini seperti itu? Tidak, Pak. Ada bersedih karena habis dompetnya. Tidak.
Ya, nih dikerjakan nanti ya. Ketiga juga Manuel dan keempat ini. Baik, lihat di situ ada LKPD yang harus kita kerjakan dengan bentuk kelompok. Banyak. Jangan khawatir tentang hidupmu, percayalah segala kekhawatiran pada Allah. Jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Iya, mau tepuk tangan dulu. Apa? Apa pesan yang Tuhan disampaikan tentang kekhawatiran? Yesus mengajak kita untuk khawatir tentang hal jawab seperti makanan, minuman, atau pakaian. Dia menekankan untuk mencari kerjaan Allah terlebih dahulu dan percaya bahwa Allah akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Dua. Menurutmu, apakah pesan tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan setiap hari? Ya, karena pesan tersebut sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mencoba untuk tidak tahu terlalu putus asa. Saya berusaha untuk lebih memprioritaskan hal-hal rohani dan percaya saya kepada Tuhan. Mengapa selaku anak-anak Tuhan kita tidak perlu putus asa? Karena sebagai anak Tuhan, kita memiliki harapan yang pasti dalam Kristus. Dan anak Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dalam setiap situasi. Karena iman kita kepadanya memberikan kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup. Ya, dari anak-anakku, kesimpulannya perlu kita tahu bahwasanya anak-anak Tuhan tidak boleh berputus asa. Karena ada Tuhan Yesus yang memelihara hidup kita. Akan berputus apa tadi kata tadi? Yaitu kesimpulannya bahwasanya kita tidak boleh berputus asa. Kita pergi, ya karena tadi dikatakan bahwasanya kalau kita berputus asa akan mengakibatkan penyakit. Tapi kalau kita ya boleh tadi bisa kita mengatakan aku tidak pernah putus asa. Itulah kesimpulannya anakku, bahwa anak-anak Tuhan tidak boleh berputus asa atau orang Kristen tidak boleh berputus asa. Yang kedua yang perlu Bapak sampaikan kepada kita, pesan kita hari ini, jadilah kita semuanya adalah menjadi anak-anak yang baik, anak-anak Tuhan yang berpengharapan kepada Tuhan, yang memiliki iman kepada Tuhan. Ya, anak-anakku ya, dari nasihat saya kepada semua anak-anakku, jadilah anak-anak yang baik, jadilah anak-anak yang berpengharapan, yang beriman, dan yang tidak berputus asa. Tetapi kita adalah orang-orang yang menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, yang suka berdoa dan suka sesama manusia anak-anakku. Jadi peganglah nasihat ini sekali lagi, janganlah kita khawatir, jangan takut, Tuhan pasti menyertai kita. Seperti lagu kita, apalagi katakan, jangan pernah menyerah, dan jangan pernah putus asa anak-anakku. Baik, itulah materi kita pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Ya, untuk PR kita ada tugas kita ya. Ada tugas kita, ada PR kita ya. Catat dulu. Iya, catat dulu PR kita di rumah untuk mengerjakan selanjutnya. Ya, baca Matius 6 ayat 25 sampai 34.